Serdang Bedagai menahan 3 orang aparatur sipil negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Sergai pada tahun 2019-2020 dengan total anggaran 36,5 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di ruangan pidana khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Sumatera Utara, akhirnya ketiga ASN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, masing-masing berinisial DES berusia 56 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mantan Sekretaris KPU Sergai yang saat ini telah pindah tugas di Dinas Pora Parbud Sergai. CMN 37 tahun, warga Kota Medan selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, serta RH berusia 38 tahun, warga Kota Medan selaku bendahara pengeluaran pembantu. Ketiga tersangka terjerat kasus korupsi dana hibah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 dengan total anggaran 36,5 miliar rupiah. Setelah memiliki bukti yang kuat, ketiga ASN tersebut digelandang ke Lapas Kelas 2B di Tebing Tinggi untuk ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Doni Haryono Setiawan didampingi Kasipitsus Elon Unedo Pinondang Pasaribu dan Kasih Intel Agus Adi Atmaja kepada sejumlah wartawan mengatakan, penetapan ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi sebelumnya dan setelah menerima audit adanya kerugian negara dalam penggunaan dana hibah tersebut. Setelah melakukan koordinasi dengan penyidik dan sesuai ketentuan, maka sementara kita tetapkan 3 orang yang namanya tersebut untuk ditahan. Awalnya pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan penggeledahan pada hari Kamis 20 Mei 2021 di kantor KPU Sergai dan mengamankan dokumen sebanyak 10 box disinyalir penggunaan dana hibah dari APBD Kabupaten Sergai. Setelah pihaknya menerima hasil audit terkait kerugian negara sebesar lebih kurang 1,2 miliar rupiah, adapun barang bukti yang telah diamankan diantaranya sejumlah dokumen, uang tunai 199 juta rupiah. Setelah pemeriksaan kita melakukan ekspos dan kita sepakat bersama tim penyidik, kita menetapkan 3 orang tersangka, yaitu masing-masing dengan identitas DES selaku sekretaris atau KPA, kemudian CMN selaku PPK, kemudian R selaku bendahara pengeluaran pembantu. Masing-masing punya peranan sendiri-sendiri dalam tindak pidana yang kita dugaan tindak pidana korupsi ini. Kita melakukan penetapan tersangka ini setelah kita menerima hasil audit terkait dengan kerugian negara. Jadi sudah ditemukan ada kerugian negara sebesar lebih kurang 1,2 miliar. Kemudian tadi kita tetapkan tersangka dan langsung kita lakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Barang bukti yang sudah kita amankan tentu kemarin yang pada waktu penggeledahan itu dokumen-dokumen, kemudian uang ada sekitar 199 juta, dan mungkin kita akan melakukan aset tracing juga bersama antara Intel sama Bitsus untuk melakukan aset tracing pengembalian kerugian negara. Pasal yang kita sangkakan itu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Ada kemungkinan tersangka lain? Ada, kemungkinan itu tetap terbuka. Kita nanti akan melihat fakta-fakta, kalau misalnya nanti ada fakta baru, ada alat bukti yang mendukung fakta itu, bisa saja ada fakta baru nanti. Sebelum dilakukan penahanan, ketiga tersangka menjalani pemeriksaan medis dan hasilnya dalam kondisi sehat, serta menjalani tes swab antigen, hasilnya juga negatif. Ketiga tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Serta diancam pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV.